Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasih dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Karena hari ini kita bisa berhubungan secara online lewat YouTube, sehingga waktu dan tempat tidak membatasi kita lagi. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan saya dengan tema yang sama, yaitu membangun karakter Kristiani. Membangun karakter ini penting sekali, karena jika engkau sudah jadi orang Kristen, karaktermu tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia, sehingga kita hidupnya sama seperti mereka, perkataan perbuatan kita sama seperti orang-orang yang belum percaya Tuhan. Sesungguhnya engkau hanya punya status kekristenan, tetapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Karena itu penting sekali ada perubahan. Nah, dari membangun karakter Kristiani ini dibangun lagi 7 subjudul yang berbeda. Yang pertama adalah pentingnya pertobatan. Yang kedua, menjadi manusia ciptaan yang baru. Yang ketiga, karakter itu meliputi perkataan, perbuatan, dan pikiran. Yang keempat, dilahirkan dari air dan roh. Yang kelima, yang berkarakter baik itu pasti diberkati oleh Tuhan. Dan yang keenam, ada penghakiman atas karakter manusia. Dan yang ketujuh, karakter menentukan keselamatan. Nah, saya sudah memberikan top subjudul yang pertama sampai yang keenam. Harapan saya Bapak Ibu bisa melihat kembali, agar Bapak Ibu ketika menonton video yang terakhir, karakter menentukan keselamatan itu nyambung, sehingga memiliki mindset, memiliki pikiran secara keseluruhan, sehingga topik dengan tema membangun karakter Kristiani Bapak Ibu bisa tangkap dengan jelas. Hari ini kita akan mengupas membangun karakter Kristiani, topik yang terakhir. Karakter itu menentukan keselamatan. Sampai hari ini, di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan sinode-sinode gereja itu muncul dua pandangan yang berbeda tentang apakah karakter atau perbuatan baik seseorang itu berhubungan dengan keselamatan. Kedua pandangan ini terjadi pro dan kontra. Ada pendeta-pendeta mengatakan karakter perbuatan manusia tidak menentukan keselamatan. Artinya kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Oke, pasti dia juga punya alasan dengan ditunjang oleh ayat-ayat Alkitab. Nah, ada sekelompok lagi pendeta mengatakan, oh, ada karakter seseorang itu ada hubungan dengan keselamatan. Baik dan jahat itu pasti ada hubungan dengan keselamatan. Dan mereka juga ada masing-masing ayatnya. Oke? Nah, hari ini saya tidak akan katakan mana yang lebih benar, mana yang lebih alkitabiah, tapi saya juga akan memberikan pandangan berdasarkan pemahaman-pemahaman saya. Lalu saya ada di posisi mana? Posisi saya itu sudah jelas yang saya kemukakan tadi, bahwa karakter manusia, perbuatan manusia ada hubungan dengan keselamatan. Saya ada di posisi sana. Nah, tentunya kita akan membuktikan berdasarkan ayat-ayat Alkitab juga. Tapi sebelumnya kita akan lihat argumentasi sedikit dari pendeta yang mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Dasar ayat yang mereka pakai itu adalah Efesus pasal 2 ayat 8-9. Dan ayat ini merupakan ayat kunci dari kelompok pendeta yang mengatakan perbuatan seseorang tidak ada hubungan dengan keselamatan. Terutama kelompok Hyper Grace paling demen dengan ayat ini, sehingga mereka selalu menekankan tentang kasih karunia. Cuman maaf kata, mungkin kasih karunia yang ditekankan oleh Hyper Grace ini agak overdosis, sehingga mereka menekankan sebelum dulu, sekarang, dan yang akan datang dosamu sudah dibereskan Tuhan. Artinya karakter itu sudah nggak mempengaruhi keselamatan lagi. Kita mau berbuat jahat apapun sudah diampuni oleh Tuhan kok. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Kita lihat Efesus pasal yang kedua 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan, kalau kita lihat di ayat 8-9 ini, kelihatan seakan-akan kita diselamatkan itu karena kasih karunia dari Tuhan. Ada 3 kalimat yang ditekankan di sini. Pertama adalah bukan hasil usahamu. Yang kedua, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan yang ketiga, pemberian Allah. 3 kata yang begitu kuat.
menekankan tentang kasih karunia Tuhan. Seseorang diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Nah, menurut saya banyak hamba Tuhan itu telah salah menafsirkan ayat ini, sehingga ayat ini muncul kesan bahwa seolah-olah manusia itu menjadi orang yang pasif di dalam kasih karunia. Tidak ada unsur manusia, tidak ada upaya manusia. Dan gara-gara satu ayat ini dijadikan acuan, segala doktrin perintah Tuhan yang lain-lainnya dinyatakan hancur dan tidak berlaku lagi. Tanpa disadari, sebenarnya ayat ini membuat orang Kristen menjadi pasif, malas dan santai hidupnya dan juga hidup dalam kedagingan, tetapi sudah punya impian, sudah punya harapan ingin masuk surga. Ayat ini menjebak sekali. Karena itulah saya ada satu topik dengan judul penipuan di balik kasih karunia. Nah, Bapak Ibu bisa link ke YouTube Bible Teaching Ministry, karena saya ada 2 link YouTube. Kalau link yang YouTube ini Jesus Christ Community, itu khusus untuk khotbah-khotbah, untuk renungan yang pendek. Satu lagi khusus untuk pengajaran, namanya Bible Teaching Ministry. Nah, Bapak Ibu bisa link ke sana, bisa pelajari topik penipuan di balik kasih karunia. Saya ada kupas ayat ini. Okay. Menurut Anda, apakah kasih karunia Allah itu tanpa usaha manusia, atau kasih karunia Allah itu masih memerlukan usaha manusia? Pasti pro dan kontra lagi. Okay. Kalau saya ada di posisi kasih karunia itu masih membutuhkan usaha manusia, menurut saya itu yang benar. Kenapa saya katakan itu yang benar? Coba perhatikan kata ini, oleh iman. Engkau diselamatkan oleh iman. Dan iman itu apakah pasif? Iman itu apakah anugerah? Oke? Kan iman itu ada unsur manusia. Kalau manusia tidak mau percaya Tuhan, bagaimana bisa dapatkan anugerah keselamatan? Artinya keselamatan itu masih melibatkan manusia. Lalu ada hamba Tuhan yang menganut kasih karunia itu mengatakan, oh, iman itu adalah bagian dari kasih karunia. Engkau tidak bisa beriman kalau itu bukan kasih karunia Tuhan. Itu diborong dengan kata kasih karunia. Betul? Kalau begitu, kasih karunia Allah itu membuat kita itu jadi dilingkupi semuanya. Apakah betul? Kasih karunia membuat hidup kita jadi sangat pasif. Tidak ada unsur kita sama sekali. Menurut saya itu agak riskan, karena tanpa disadari sudah terjebak pada teori doktrin predestinasi. Artinya takdir. Nah, apakah manusia sudah ditakdirkan? Takdir jahat jadi orang baik, jadi orang jahat, tapi tetap selamat. Nah, itu bahaya sekali, ya. Karena itu saya mungkin suatu saat akan kupas, tapi itu di Bible Teaching Ministry tentang teori predestinasi, takdir. Apakah semua orang ditakdirkan ke neraka, ada juga yang ditakdirkan surga, sehingga tidak ada unsur manusia lagi, semuanya terjebak pada takdir? Kita patut membahas tersebut. Perhatikan lebih jelas buah dari kasih karunia. Lihat kembali Efesus pasal 2 ayat 8. Cuman saya akan kutip sampai ayat yang ke-10. Karena selama ini hamba-hamba Tuhan tuh mengutip hanya 2 ayat 8 dan 9. Dia tidak melihat ke bawah. Padahal itu nggak bisa lepaskan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegakan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kalimat ini, melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah. Jadi kalau engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan, engkau akan menjadi orang baik. Engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Hidupmu akan berubah. Itu masalahnya. Kalau engkau belum benar-benar merasakan kasih karunia Tuhan, engkau tetap hidup di dalam dosa. Engkau tetap tidak punya karakter baik. Karena kasih karunia tidak punya kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Kalau engkau tidak dapatkan dan tidak benar-benar memahami, merasakan kasih karunia Tuhan, engkau tidak punya karakter yang baik. Ibaratnya begini. Seorang anak
Dia tidak akan bisa berbakti dan bersyukur kepada orang tuanya kalau dia belum jadi orang tua. Tapi kalau dia sudah tahu bagaimana susahnya dia orang tua, baru dia akan tahu, wah ternyata dulu mama papa saya didik, saya besarkan saya tidak mudah ya. Seorang gadis tidak akan bisa menghormati ibunya, tidak akan bisa menghargai ibunya kalau dia tidak pernah melahirkan. Kalau dia sudah pernah melahirkan, bagaimana mengandung 9 bulan, bagaimana dia membesarkan anak dan waktu melahirkan setengah mati, mungkin akan hampir ditukar dengan nyawanya. Pada saat itulah dia akan hargai ibunya. Sama juga kasih karunia. Kalau engkau sudah merasakan kasih karunia, bagaimana Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menyelamatkan engkau, supaya engkau dapatkan anugerah, hidupmu pasti berubah jadi orang baik. Sehingga saya tidak perlu lagi menjelaskan kasih karunia karakter berhubungan dengan keselamatan atau tidak. Karena kalau engkau sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, engkau tidak usah diajarkan berbuat baik lagi. Itu masalahnya, Anda akan diselamatkan. Karena itu, karakter atau perbuatan baik seseorang, apakah ada hubungan dengan keselamatan? Saya mengatakan ada. Karakter manusia ada hubungan dengan keselamatan. Tentunya saya mengatakan ini juga tidak sembarangan. Saya juga punya argumentasi, saya juga punya alasan. Saya akan memberikan 3 argumentasi bahwa karakter atau perbuatan seseorang ada hubungannya dengan keselamatan. Kita akan analisa ketiga argumentasi tersebut. Hidup manusia, kita lihat layar ini dulu. Hidup manusia itu seperti sebuah garis. Okay? Siapapun Anda, hebat bagaimanapun Anda, kalau engkau pernah lahir, pernah hidup ke dunia, pasti engkau melewati garis ini. Garis ini dimulai dari kelahiran dan akan diakhiri dengan kematian. Siapapun Anda, kalau ada kelahiran, pasti ada kematian. Tidak akan mungkin terjadi kematian kalau tidak didahului kelahiran. Nah, setelah lahir lalu diisi dengan umur, suatu hari kita pasti mati. Dan setelah mati, sebagai orang Kristen, kita hanya percaya ada 2 tempat, sorga dan atau neraka. 2 tempat. Sebagai orang Kristen, saya percaya Anda pasti ingin masuk sorga dan tidak mau masuk ke neraka. Karena selama ini Alkitab melukiskan neraka adalah tempat siksaan, neraka adalah tempat api yang begitu mengerikan, api yang tidak terpadamkan. Bahkan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus pun mengatakan betapa mengerikan neraka itu. Di sana akan terdapat ratap, kertakan gigi, itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, masalahnya adalah setelah mati bukan habis perkara, setelah mati ada penghakiman. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Perhatikan kata kuncinya, dihakimi. Okay? Nah, apa yang dihakimi? Ketika ada penghakiman, apanya yang dihakimi? Tentu yang namanya dihakimi adalah perbuatan baik dan jahat. Betul nggak? Karakter kan? Baik dan jahat ini kan bicara karakter. Artinya ada penghakiman atas karakter. Dan hasil penghakiman itu pasti menentukan engkau masuk surga atau masuk ke neraka. Kita lihat adanya penghakiman baik dan jahat itu. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sini dikatakan takutlah akan Allah. Kenapa mesti takut akan Allah? Karena ada penghakiman, ada sanksi, ada hukuman. Kalau tidak ada penghakiman, tidak usah takut kepada Allah. Engkau bisa hidup seenaknya. Sama seperti kita takut pada polisi ketika kita ada di jalan raya. Kita ada di bawa kendaraan, baik motor ataupun mobil. Kenapa kita takut kepada polisi? Karena ada sanksi. Ketika kita langgar rambu lalu lintas, ketika kita nggak pakai helm, ketika motor kita mungkin lampu senya nggak ada atau kaca spionnya nggak ada, ditangkap polisi. Betul? Ketika nggak pakai seat belt, nggak ditangkap polisi. Kenapa kita takut pada polisi? Karena ada sanksi, ada hukuman. Demikian pula takutlah akan Tuhan, karena Allah akan membawa setiap hal itu ke dalam pengadilan. Pengadilan yang dimaksudkan di sini bukan pengadilan dunia.
tapi pengadilan Allah yang disebut penghakiman. Nah, apanya yang akan dihakimi? Perhatikan kalimat yang saya buat kelap-kelip, baik maupun jahat. Kok baik masih dihakimi? Kebaikan itu juga dihakimi, diketok palu untuk menentukan berapa besar berkat upah dan pahala yang akan engkau terima atas kebaikanmu. Sedangkan yang jahat adalah berapa berat ringannya sanksi hukuman yang engkau akan terima. Berarti ada besar kecilnya hukuman, ada besar kecilnya berkat dan upah yang disediakan oleh Tuhan. Itulah yang namanya penghakiman. Oke. Rasul Petrus menubuatkan bumi akan musnah dibakar oleh api murkanya Allah. Dan Petrus menasihatkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita coba lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 10-12. Tapi perhatikan fokusnya di ayat yang ke-11. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu itu akan hilang secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Perhatikan kalimat di ayat yang ke-11. Kalau bumi langit akan hancur secara demikian, betapa suci. Lihat kata betapa, artinya benar-benar, sungguh-sungguh engkau harus hidup suci, engkau harus hidup dengan saleh. Artinya apa? Karakter sangat penting. Karena jika waktu dunia hancur, waktu kiamat, hidup kita enggak beres, hidup kita berantakan, rohani kita kacau balau, apakah kita bisa selamat? Apakah jika Anda percaya pengangkatan, apakah engkau layak diangkat, layak mengalami rapture dengan karakter kita yang enggak karuan? Itu yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan sama seperti Allah? Karena setelah mati ada penghakiman. Lihat kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, tentu terkoneksi dengan 2 Petrus pasal 3 tadi. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam segala hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam surat Petrus, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai ayat yang 12, Rasul Petrus menegaskan di ayat yang ke-11, kita harus hidup dengan tak bercacat celah. Harus hidup di dalam kesalehan. Kenapa demikian? Lalu Petrus juga menjelaskan lebih jauh lagi di 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang 15 sampai ayat ke-17. Di kalimat yang saya cetak warna merah dan juga di baris-garis bawah, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Artinya penghakiman itu memang ada. Nah, karena penghakiman itu ada, maka kita harus hidup dengan baik, hidup dengan kekudusan. Ketika berbicara tentang kekudusan, artinya itu kita berbicara tentang karakter. Artinya karakter itu dihakimi oleh Tuhan. Dan hasil penghakiman itu pasti ada penentuan surga neraka, ada sanksi atau upah. Ya, kedua hal itu. Kemudian Rasul Paulus juga menegaskan bahwa karakter itu ada hubungan dengan keselamatan. Karena itulah kepada pendeta-pendeta yang tidak percaya bahwa karakter ada hubungan dengan keselamatan, gimana kita memandang ayat yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di sini? 1 Korintus 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan lihat. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Hanya tidak adil aja engkau tidak masuk surga loh. Padahal yang namanya adil itu sesuatu yang sangat relatif dan susah ditentukan kadar batasannya. Lalu kalimat selanjutnya, jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada nggak hubungan karakter dengan keselamatan menurut Bapak Ibu? Dalam ayat ini saya katakan ada. Lalu ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu
tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Maksud Paulus di sini adalah dahulu kamu hidup seperti itu, tapi sekarang kamu sudah diperbaharui. Karaktermu sudah dibenahi. Dulu perzina, pembunuh, kemudian kikir, dan lain sebagainya. Sekarang engkau sudah berubah. Karaktermu sudah diperbaharui. Tapi setelah menjadi Kristen, lalu karaktermu kembali ke karakter sebelum Kristen, Anda masuk surga enggak? Enggak akan bisa, betul? Karena ada penghakiman. Makanya di sini ditekankan, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang tidak punya karakter yang baik, tidak punya karakter yang sesuai dengan tuntunan Kristus, sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, karakter itu ada hubungan dengan keselamatan. Tapi kamu telah disucikan, artinya kamu sudah diperbaharui, dan hiduplah di dalam pembaharuan tersebut. Jangan sampai seperti yang dikatakan dalam pepatah Alkitab, babi kembali pada kubangannya, anjing kembali pada muntahnya. Babi maupun anjing ini melukiskan tentang karakter. Jangan sampai karakter kita sebelum bertobat demikian, sesudah bertobat ada pembaharuan. Tapi setelah itu kita hidup lagi menjadi manusia lama. Itu yang Tuhan tidak perkenan. Kalau demikian kita nggak akan diselamatkan. Nah, bukan hanya Rasul Petrus, bukan hanya Rasul Paulus, demikian pula Rasul Yohanes menegaskan hal yang sama, yaitu karakter ada hubungannya dengan keselamatan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam kitab Wahyu. Wahyu 22 ayat 11 sampai ayat 13. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, baiklah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Dan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Aku datang membawa upahku sesuai dengan perbuatannya. Kalau demikian, apakah karakter tidak ada hubungan dengan keselamatan? Yesus sendiri mengatakan loh. Nah, kita sudah mendengar 3 rasul besar. Rasul Petrus, ini kepala dari semua rasul. Lalu rasul yang kedua adalah Rasul Paulus, rasul yang paling banyak menulis kitab suci. Dan kedua rasul ini, baik Paulus maupun Petrus, ini 2 rasul yang mendominasi kitab suci, kisah para rasul. Kitab suci Kisah Rasul dari pasal 1 sampai pasal yang ke-12 itu berbicara tentang Petrus, pelayanan Petrus. Dari pasal 13 sampai pasal yang terakhir, pasal 28, itu berbicara tentang Paulus. Dan kedua rasul ini sangat mendominasi dalam pelayanan. Paulus diutus oleh Tuhan menjangkau orang-orang non-Yahudi, Petrus menjangkau orang-orang Yahudi. Nah, kedua rasul besar ini menekankan karakter itu ada hubungan dengan keselamatan. Lalu diperkuat oleh Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah murid kesayangan Tuhan, dan dia juga menulis 3 kitab. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan juga kitab Wahyu. Khususnya kalau berbicara tentang dunia roh, penglihatan-penglihatan, kita tidak bisa mengabaikan kredibilitas dan potensi karunia yang dimiliki oleh Rasul Yohanes. Karena itu di dalam kitab yang terakhir, di pasal yang hampir terakhir, pasal 22, Yohanes mengatakan bahwa karakter itu ada hubungan dengan keselamatan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Kita lihat lagi Yohanes tadi, Wahyu tadi, pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota itu yang dimaksudkan di sini pasti berbicara sorga. Ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar itu artinya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sedangkan kata anjing dan sebagainya itu berbicara karakter. Bukan berarti anjing berkaki 4 itu, tapi karakter manusia. Oke? Nah, karakter manusia itu menentukan apakah dia layak masuk ke surga atau tidak. Itu yang
Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Apa sih yang dimaksud dengan jubah? Jubah yang dimaksudkan di sini adalah karakter atau perbuatan. Lihat Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yes, Rasul Yohanes menegaskan di dalam di dalam Wahyu pasal 22 14 tadi bahwa orang yang punya karakter yang baik itulah yang layak memperoleh anugerah keselamatan. Membasuh jubah artinya memperbarui hidupnya, karena jubah itu menunjukkan karakter. Berarti karakter kita tuh harus diperbaharui setiap hari, harus diperbaharui. Karena begitu pentingnya karakter dan kaitannya dengan keselamatan, maka Paulus mementingkan penyempurnaan rohani. Sehingga dia berkata di dalam Ibrani 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Yang namanya tubuh itu adalah perkataan, perbuatan, pikiran, sudah mencakup semuanya. Tubuh jasmani ini hanya pelaksana dari apa yang kita pikirkan. Tubuh ini hanya menjadi pelaksana apa yang kita ucapkan. Karena itulah tubuh kita harus kita kuasai. Seluruh kehidupan kita harus kuasai. Perkataan, perbuatan, pikiran. Nah, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksud Paulus adalah aku aktif sekali memberitakan Injil, aktif sekali melayani Tuhan, tetapi aku lupa melakukan penyempurnaan rohani. Perkataanku, perbuatanku, lalu motivasi pelayananku, jangan karena berhasil, jangan karena sukses aku jadi sombong. Hanya karena kesombongan pun bisa membuat kita jatuh dalam dosa dan akhirnya kita tidak diselamatkan. Karena itulah Paulus khawatir. Berarti perkataan Paulus di sini menekankan karakter manusia ada hubungannya dengan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kita akan berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah belajar topik membangun karakter Kristiani, dan hari ini kami belajar tentang topik yang terakhir, bahwa perbuatan berhubungan dengan keselamatan. Karakter manusia menentukan keselamatan, karena manusia akan menghadapi penghakiman Allah sesuai dengan Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan di dalam penghakiman itu menentukan perbuatan baik dan jahat. Karena itulah yang menjadi acuan, yang menjadi dasar di dalam penghakiman. Terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami, dan kami rindu bahwa di waktu-waktu yang akan datang kami akan mendapatkan topik-topik lain yang menarik, supaya seluruh jemaat-Mu baik di Indonesia maupun di luar negeri dibangun, diperbaharui karakter mereka, hidup sesuai dengan firman-Mu. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan dengarkan satu lagu dari Pak Jonathan Prawira, Langit Baru, Bumi Baru. Supaya kalau karakter yang baik ini kita layak untuk hidup, layak menjadi penghuni bumi yang baru dan langit yang baru. Demikian, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akan berikan topik yang menarik dengan tema revolusi mental. Tuhan Yesus berkati. Meskipun nafas hidup manusia bagaikan awan yang segera sirna, melayani-Mu Tuhan Rajaku, membuat hidupku berbahagia dan bermakna. Tak ada alasanku berhenti sebelum tiba di garis akhirku. Mahkota kemuliaan menanti di langit baru dan bumi baru.
ingatlah apa yang telah menanti di depan kita jauh lebih mulia daripada apa yang telah kita tinggalkan di belakang kita. Sebab itu, jangan biarkan satu alasan pun membuat kita berhenti dari mengejar panggilan surgawi di hadapan kita.